profil Anda telah berhasil diverifikasi. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar akun di broker MH Market ya guys ya. Nah, jadi video ini merupakan request dari salah satu audiens saya ya di channel YouTube ini, di mana dia minta di-review tentang broker MH Market ini ya. Nah, berhubung di sini saya juga belum memiliki akun di broker MH Market ini, maka kita di sini akan langsung praktek terlebih dahulu bagaimana cara daftar akun di broker MH Market ya. Dan begitu saya cek sekilas ya di WikiFX, ternyata skor yang didapatkan oleh MH Market ini itu lumayan ya guys ya, dimana mereka mendapatkan skor 7 ya dari 10. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwasannya broker ini itu berasal dari negara Inggris ya, dan mereka itu udah beroperasi 2 sampai 5 tahun ya, dan mereka itu udah mengantongi regulasi dari ASIC. Nah, itu sekilas tentang broker MH Market. Nah, selanjutnya kita akan fokus membahas bagaimana cara daftar akun di broker MH Market ini ya. Untuk teman-teman yang pengen daftar akunnya juga, untuk linknya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Jadi begitu teman-teman udah klik link tersebut, maka kalian akan diarahkan ke halaman websitenya ini ya. Dan di sini mereka itu juga udah support bahasa Indonesia. Jadi saya rasa ini cukup memudahkan kita ya kalau kita ingin menggunakan broker ini. Nah, kemudian bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu daftar sekarang. Nah, begitu kita klik daftar akun sekarang, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, di sini itu kita disuruh untuk melengkapi data diri kita ya, misal negara tempat tinggal kita, kemudian nama ya. Ini pastikan teman-teman isi nama yang sesuai dengan nama yang ada di KTP kalian, kemudian nomor telepon seluler ya. Ini nomor HP kalian ya, pastikan nomor HP yang aktif. Lalu di bagian email kalian juga diminta untuk memasukkan alamat email aktif kalian. Nah, kalau teman-teman udah masukin alamat email aktifnya, kalian bisa langsung klik kirim ya. Nanti kalian akan mendapatkan kode OTP ataupun kode verifikasi email. Nah, kodenya itu kalian masukkan ke kolom kode verifikasi email ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian untuk kata sandi ini ya, kalian diminta untuk membuat kata sandi untuk akun MH Market kalian ya. Jadi kalian tinggal buat aja kata sandi sesuai dengan kata sandi kalian ya. Kemudian kalian konfirmasi kata sandinya, dan untuk kode referral ini opsional ya. Bisa kalian gunakan ataupun tidak ya. Kalau misalnya kalian ingin gunakan, teman-teman bisa gunakan kode referral yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal checklist di bagian saya setuju di sini, kemudian checklist juga di bagian saya menerima syarat dan perjanjian ini. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal klik daftar. Nah, setelah kita udah berhasil daftar ya, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login seperti ini. Nah, di sini teman-teman diminta untuk login ya ke akun ataupun ke halaman client area dari MH Market kalian ya guys ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa login menggunakan email dan juga kata sandi yang udah kalian buat sebelumnya. Oke, saya akan login terlebih dahulu. Nah, begitu kita login, maka kita akan diarahkan ke halaman aplikasi pembukaan akun seperti ini, dan di sini teman-teman bisa setting sendiri ya. Misal kayak bahasa yang kalian gunakan ya, kemudian nama asli kalian, nomor telepon seluler di sini udah tercantum otomatis. Nah, kemudian jenis kelamin ini kalian tinggal tentukan jenis kelamin kalian apa ya. Lalu kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di bagian tanggal lahir, teman-teman tinggal sesuaikan tanggal lahir dengan tanggal lahir yang sesuai dengan KTP kalian. Kemudian untuk jenis dokumen, ini kalian tinggal pilih ya. Misalnya teman-teman itu pengen upload KTP ya, kalian tinggal klik aja KTP. Kemudian nomor dokumen, nah ini kalian masukin aja nomor dokumen dari KTP kalian ya, ataupun NIK KTP kalian. Nah, kemudian di bagian negara tempat tinggal ya, kota, alamat rinci, kode pos. Nah, ini harus kalian sesuaikan dengan yang ada di KTP ya. Jadi kalian isi aja misal kota yang ada di KTP kalian di mana gitu ya. Kemudian alamat rincinya ya, baik itu RT RW, kemudian lorong apa, desa apa ya. Kemudian untuk kode pos ini bisa teman-teman dapatkan di Google ya. Misal teman-teman tinggal di daerah Bogor gitu ya, daerah Baranang Siang. Nah, teman-teman tinggal ketikkan aja kode pos Baranang Siang Bogor. Nah, nanti akan muncul kode posnya. Kalian tinggal masukin aja di kolom ini. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman juga diminta untuk mengisi bidang pekerjaan. Nah, kalau kita klik ya bidang pekerjaannya ini, kalian tinggal sesuaikan aja dengan bidang pekerjaan kalian, apakah misalnya di bagian media ya, ataupun di bagian teknologi, ataupun teman-teman pengangguran ya, kalian tinggal sesuaikan aja. Kemudian sumber dana kalian pilih di sini, sumber dana untuk trading itu dari mana ya, apakah dari hasil pinjaman atau tabungan ya, ataupun dari pendapatan pekerjaan ataupun bisnis kalian. Kemudian total kekayaan bersih ya.
Jadi di sini total kekayaan bersih itu saldo rekening bank kalian ya, berapa? Apakah lebih dari 20.000 dolar atau tidak ya? Nah, kemudian di bagian tin ini tuh kayak nomor NPWP kalian guys. Nah, ya, jadi untuk MH Market ini sedikit informasi aja. MH Market ini itu bukan broker lokal ya, ataupun bukan broker yang terregulasi Bapepti. Nah, jadi teman-teman di sini nggak wajib untuk mencantumkan NPWP kalian. Jadi teman-teman bisa klik aja di sini saya tidak memiliki tin ya. Di sini kalian bisa cantumkan alasannya apa, atau kalau misalnya teman-teman pengen cantumkan TIN ya ataupun NPWP kalian juga bisa, tapi ya kalian nggak perlu cantumkan NPWP asli ya, kalian bisa ketikkan angka ngasal aja, misalnya angka ngasal seperti ini. Nah, oke, kalau udah teman-teman tinggal klik aja berikutnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kita sebelum kita melakukan pembukaan akun ya. Yang pertama adalah apakah Anda pernah berdagang saham, CFD atau cryptocurrency sebelumnya? Ini kalian isi aja sesuai dengan pengalaman kalian ya. Kalau pernah, pernah, kalau enggak ya. Kemudian apa tujuan utama Anda berdagang dengan kami? Nah, kalian tinggal isikan aja. Kalau saya biasanya itu keuntungan spekulatif. Kemudian berapa kisaran jumlah setoran yang Anda harapkan dengan kami? Jadi mereka tanya ya, kira-kira kita itu pengen deposit di angka berapa? Misal kita itu pengen deposit di angka 2.000 sampai 5.000 dolar ya. Kemudian berapa lama Anda berencana untuk mempertahankan perdagangan Anda ya. Jadi ini style trading kita ya. Apakah kita itu scalping ya, ataupun swing ya, ataupun position trading ya. Kalau scalping teman-teman bisa pilih yang jangka pendek ini ya. Kalau udah, apakah Anda memahami resiko yang terlibat dalam? Nah, ini kita defaultkan aja ya. Kalau udah, kita tinggal klik berikutnya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Di sini kita diminta untuk men-setting akun trading kita ya. Nah, kalian tinggal pilih aja apakah kalian ingin membuka MT5 ataupun MT4. Di sini saya akan coba buka MT5. Kemudian untuk jenis akunnya itu ada 3 ya. Ada akun Prime, ECN, dan juga standar. Nah, di sini untuk penjelasan lebih detail mengenai akun tradingnya akan saya bahas di video terpisah ya. Jadi sebagai contoh aja kita akan coba membuka akun standar mereka. Kemudian di bagian leverage ya, di sini teman-teman tinggal tentukan aja ya berapa leverage-nya. Untuk maksimalnya itu mereka menyediakan 1:500. Kita klik aja, kalau udah kita klik kirim. Kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Kita disuruh untuk konfirmasi negara tempat tinggal kita. Nah, di sini karena kita bukan tinggal di US ya, kita pilih yang semua negara kecuali US ya. Nah, kalau udah kita tinggal klik lanjutkan. Nah, kemudian kita diminta untuk memverifikasi dokumen identitas kita ya. Di sini itu ada beberapa pilihan, ada SIM, kartu ID, domisili, dan juga paspor. Kalau saya pribadi biasanya saya akan pilih kartu KTP saya ya guys ya, ataupun kartu ID. Jadi di sini kita tinggal klik aja di bagian kartu ID. Kalau udah, kita klik lanjutkan. Kemudian kita diminta untuk mengupload bagian depan dari KTP kita. Jadi kita tinggal klik aja di bagian sisi depan ini ya. Lalu kita upload KTP-nya. Nah, kalau udah kita upload, kita bisa langsung klik aja lanjutkan. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman unggah dokumen bukti alamat. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih jenis dokumen yang pengen kalian unggah ya. Di sini itu bisa berupa surat bank, laporan bank ya, itu yang bisa bagian depan dari buku rekening bank kalian ya, yang ada nama dan juga alamat kalian. Kemudian bisa juga pembayaran tagihan ya, tagihan listrik, tagihan pajak ya. Habis itu laporan tagihan PDAM kalian ya, laporan ataupun surat domisili ya, dan sebagainya. Bisa juga KK ya. Dan di sini itu ada masanya ya guys ya. Jadi contoh misalnya kayak surat bank ya, itu dibuat tidak lebih dari 3 bulan yang lalu ya. Kemudian laporan bank ataupun mutasi ya, dibuat lebih dari 3 bulan yang lalu. Jadi di sini ada syarat-syaratnya ya guys ya. Nah, tapi ya, kalau saya pribadi, biasanya saya itu akan upload surat izin mengemudi guys ya, ataupun SIM. Nah, berhubung di sini saya belum melihat ya surat izin mengemudi ya, jadi coba saya cari terlebih dahulu ya guys ya. Nah, oke, jadi di sini setelah saya pelajari ya, di sini kita bisa pilih yang di bagian dokumen identitas dengan alamat aja ya, yang paling bawah ini. Nah, jadi kita pilih itu, kemudian untuk dokumennya itu kita bisa upload surat izin mengemudi kita. Oke, saya akan upload surat izin mengemudi saya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kita bisa langsung klik aja lanjutkan. Nah, kemudian kita disuruh untuk siapkan kamera Anda ya. Kita di sini disuruh untuk foto selfie ya guys ya. Jadi kita bisa langsung klik aja lanjutkan. Kemudian kita diminta untuk mengizinkan akses kamera ya. Kita klik aja lanjutkan. Kalau udah, silahkan teman-teman selfie ya. Nah, setelah kita selfie, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini untuk
selfie saya itu udah terchecklist hijau seperti ini ya, pemeriksaan liveness. Kemudian untuk dokumen identitas dan bukti alamat juga sedang diperiksa. Nah, kemudian tanpa menunggu sampai 1 menit ya, di sini kita bisa melihat profil Anda telah berhasil diverifikasi ya. Nah, kalau udah terverifikasi, kita bisa coba kembali ya guys ya. Nah, begitu kita kembali ke halaman ini ya, seperti yang teman-teman lihat di bagian bawah sini ya, begitu kita lihat di akun real kita, informasi pembukaan akun saat ini belum diproses ya. Jadi di sini ada informasi dari si MH Marketnya bahwasannya kita itu memang sudah terverifikasi ya. Jadi semua dokumen yang kita upload tadi memang udah terverifikasi. Nah, tapi kalau untuk akun ya saat ini itu belum diproses. Jadi kita tinggal tunggu aja ya akun kita itu diproses oleh si MH Marketnya. Nah, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya, di sini kita mendapatkan email ya dari MH Marketnya bahwasannya akun open successfully. Ya, jadi di sini MH Marketnya itu udah membuatkan akun trading untuk kita ya guys ya, dimana di bagian email ini itu udah disampaikan info detail login kita, baik itu nomor akun kita, server yang akan kita gunakan ya, passwordnya apa, dan juga di sini itu dikasih investor password ya guys ya. Nah, kalau udah terbuka seperti ini ya, itu artinya proses pendaftaran akun yang kita lakukan di MH Market ini itu udah berhasil guys ya. Dan selanjutnya, sebelum teman-teman menghubungkan akun trading yang udah kalian buat dengan MT5 ya, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu di websitenya ya. Ini merupakan akun trading yang udah kita buat ya di bagian akun realnya ini, dimana saldonya itu masih 0 ya. Jadi sebelum kalian hubungkan, kalian bisa deposit terlebih dahulu ke akun trading kalian ya, baru kalian hubungkan ke MT5 dan barulah teman-teman bisa trading menggunakan MT5 tersebut. Oke? Demikian aja teman-teman video kali ini, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.